Selamat pagi, Pak Den. Pagi Bapak, Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita mulai kepada langkah-langkah pendampingan, saya akan memberitahukan kepada Pak Aden, tujuan saya datang ke sini untuk mendampingi Pak Aden untuk apa? Ya, saya akan menanyakan hasil kegiatannya Pak Aden selama 1 bulan. Itu ketika hari ini dilakukan pendampingan individu, berarti jadi ketika 1 bulan itu Pak Aden telah melakukan kegiatan secara daring. Makanya sekarang saya ada sebagai pengajar praktik di sini untuk menambah aksi nyata dari 1 bulan itu nanti apa-apa saja yang Pak Aden sudah mempersiapkan, yang sudah pelajari. Oke, bisa dipahami Pak Aden ya? Ya, Oke. Uh, saya ingin Pak Aden menjawab apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ketika daring. Dan apa saja yang dilakukan sebagai pencapaian dari hasil belajar tersebut? Mungkin itu pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan kepada Pak Aden. Silakan untuk menjawabnya. ya terima kasih Bapak. Jadi dalam proses pertama yang pertama kita lakukan yaitu pertama eh, ada pemberitahuan bahwa kita dimasukkan dalam sebuah grup yang dimana dibuat oleh fasilitator itu di grup berupa WhatsApp. Nah, Ya, dari peserta kita dari teman-teman di Sumba Barat dan dari SIK. Jadi setelah itu diperkenalkan sudah masing-masing termasuk Pak fasilitator kita yaitu Pak Asep. Nah, dari beliau banyak menyampaikan yang pertama eh, kita disuruh untuk masuk ke LMS. Jadi masuk ke LMS itu ternyata melalui SIM PKB. iya, SIM Nah, PKB. di Ya, LMS itu awal-awal masih bingung-bingung cara masuk. Terus setelah kita masuk sudah berulang kali, sudah itu baru kita termasuk paham sudah. ya, Nah, di yang pertama itu kita disuruh buka modul pendahuluan dulu. ya. Pendahuluan, terus kita juga ikut pretest. Setelah itu baru ada modul satu. Nah, modul satu itu terdiri lagi ada modul satu dan modul 1.1, 1.2. Jadi untuk sekarang kita masih berada di 1.2. Di situ tugas termasuk kita ikut juga lokakannya secara daring pada saat seluruh Sumatera Barat pembukaan CGP untuk angkatan 9 untuk Kabupaten Barat. Terus setelah membuka LMS, kita buka modul satu melihat pendahuluan, ada video-video pembelajaran yang melalui YouTube itu kita nonton dan kita masuk sudah di profil atau filosofi tentang pendidikan nasional Ya. yang di mana situ di apa oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah itu banyak ilmu yang saya baru dapatkan di situ, mulai dari bagaimana kita belajar apa secara kodrat alam dengan kodrat zaman. Jadi kita harus melihat potensi anak sesuai daerah atau lingkungannya dia. Begitu juga kita mengajar harus sesuai dengan zaman. Nah, itu untuk modul satu yang nah, atau tentang Ki Hajar Dewantara. Terus di modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, di situ saya baru apa menilai ternyata oh saya ternyata lebih bagus di apa namanya kalau apa kita di inovasi gitu. Nah, itu kemampuan yang saya itu jadi saya termasuk suka mencari hal-hal yang baru dan juga kerjasama dengan rekan-rekan. Oke, Pak Aden. Berarti sudah selama 1 bulan ini Pak sudah mempelajari yang paling terpenting itu uh, belajar cara mengajar menurut Ki Hajar Ya, Dewantara. Bahwa
kita sebagai pendidik bukan saja kita jangan seperti menjajah. Jadi kita sebagai menuntun. Mungkin ada itu kata menuntun. Menuntut ya. Ya, jadi kita tidak boleh lagi seperti orang dulu kan selama ini yang kita lakukan adalah apabila anak-anak salah, kita justru menghakimi mereka. Ya, Tapi malahan di situ Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa kita harus menuntun mereka supaya apa yang mereka lakukan itu kita bisa merubah. Oke, terima kasih. Saya apresiasi dari pembelajaran daring yang Pak Aden sudah pelajari selama 1 bulan ini. Yang berikut saya ingin menanyakan tentang dukungan ekosistem sekolah. Kira-kira di sekolah, dukungan sekolah terhadap Pak Aden itu seperti apa? ya, untuk dukungan sekolah di sini Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung dan mengapresiasi kami. Malahan setiap guru itu disuruh wajibkan ikut mendaftar. Ya, Jadi pertama saya pernah daftar yang CGP ke-7 itu. hmm, Nah, saya pernah coba daftar, tapi saya tidak bersemangat untuk isi apa di sana. esai-esai yang Ya, sampai 5.000 karakter itu. Karena terlalu banyak, jadi saya bilang, biar sudah saya tidak mau ikut. Nah, setelah di CGP 8 ada keluar, terus banyak juga yang tidak mau ikut, tapi karena sudah dipaksa oleh apa kepala sekolah biar kita ikut, maksudnya paksaan dalam sini supaya kita dapat ilmu yang baru, bukan paksaan dalam hal negatif, paksaan yang positif supaya ya. kita berlomba-lomba ikut. Nah, dari situ sudah kita semua ikut, tapi hanya 2 orang saja kita yang lulus untuk di guru SMP 3 yang ikut CGP 9. Nah, itu karena betul sekolah mendukung. Terus dia juga bersedia menyediakan waktu ketika mendampingi kita pada saat daring dengan guru-guru CGP lainnya, termasuk Ibu Nadif. Jadi Oke. seperti itu. Berarti ada dukungan dari kepala sekolah ya. Sekolah. Memang guru penggerak ini sebenarnya kita kurang memahami pasti niatnya belum ada. Iya, Nah, tapi ketika kita sudah masuk ke dalamnya kita tahu apa sebenarnya kita menjadi guru ini tugasnya kita ini mungkin 1 bulan. Tapi ketika 6 bulan Pak jalani itu Pak betul-betul akan merasakan dampak. Ketika kita menjadi guru penggerak itu sangat bermanfaat ya. iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Aden untuk awal memulai penampingan. Setelah ini kita akan masuk ke bagian inti penampingan ya. Oke, baik Pak Aden. Pak Aden, untuk kegiatan selanjutnya kita masuk di kegiatan inti. Kegiatan inti ini kita akan melakukan diskusi tentang perubahan yang terjadi di ruang kelas yang menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti yang modul 1.1, 1.2 yang sudah Pak pelajari berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Pak Adian pelajari uh, apa saja perubahan yang dilakukan di kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar gitu. Jadi apa saja yang Pak sudah lakukan di kelas selama ketika Pak mempelajari tentang filosofi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Coba nanti Pak, ya, silahkan. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi setelah saya mengikuti pelan ini, uh, saya perlahan mulai merubah cara atau pola mengajar saya di kelas. Yang awalnya saya lebih banyak ceramah, terus memberikan contoh-contoh soal, Ya. dan itu bagaimana siswa tidak terlalu aktif, banyak yang pasif. Nah, setelah saya mengikuti ini, jadi saya berpikir pada filosofi yaitu tentang bagaimana mengangkat potensi siswa. Jadi betul-betul seperti yang Bapak Ki Hajar Dewantara katakan, kita menghambakan diri kepada siswa dan menuntun. Nah, jadi saya menyampaikan kepada siswa bahwa mereka boleh mengambil sumber belajar dari mana saja. Ya. Ketika saya menyampaikan materi ini,
kalian mau dengar yang saya sampaikan, terus bisa bertanya kepada adik kelas bahkan guru lain, guru matematika atau buku sumber lain, apalagi zaman sekarang kan sudah dilengkapi dengan internet. Jadi kalian bisa browsing, bisa fotokopi. Intinya sumber itu bukan hanya dari saya saja, bukan dari saya sebagai guru. Kalau dulu kan sumbernya saya pikir saja dari saya, orang tidak perlu harus cari, cukup mendengar apa yang saya sampaikan. Nah, setelah mereka melakukan itu, nah saya menerangkan soal-soal dan mereka lebih cepat tangkap. Nah, ketika saya memberikan contoh soal, banyak yang bisa, banyak juga yang belum bisa. Hmm. Nah, yang belum bisa itu saya langsung dekati, saya menuntun mereka satu persatu. Nah, setelah mereka memahami, masing-masing saya menyuruh mereka, coba sekarang giliran kalian yang membuat soal. Jadi kan selama ini saya saja yang buat soal. Ya, Jadi saya yang lebih berperan penting begitu. Nah, tapi mulai adanya setelah melakukan pendidikan ini, bagaimana anak-anak juga bisa membuat soal sendiri. Dan setelah mereka membuat soal sendiri, ada yang langsung bisa, yang soalnya benar. Ada juga yang masih belum benar soalnya. Nah, itu saya perbaiki. Saya kasih tahu, oh ini harus begini cara-cara buat soal. Setelah sudah mereka perbaiki, nah saya suruh mereka yang menentukan. Ayo silakan kalian pilih siapa temanmu yang mau kerja. Jadi anggap sudah mereka menjadi guru kecil di kelas begitu. ya. Jadi mereka yang belajar, mereka yang buat soal, mereka juga yang mengerjakan seperti itu. Nah, setelah temannya kerja, mereka lihat lagi bagaimana hasil kerjanya, benar atau tidak. Jadi semua mereka yang tentukan. Nah, kalau menurut mereka benar, tapi ternyata salah, baru nanti saya yang menuntun mereka untuk memperbaiki. Nah, itu berkaitan karena sesuai dengan pelajaran saya, matematika. Jadi lebih banyak memberikan penjelasan dan memberikan contoh soal latihan seperti itu sih. Oke, baik Pak Den. Yang berikut, saya ingin menanyakan apa saja pembelajaran yang didapatkan dari modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut. Jadi dari pembelajaran menurut Ki Hajar, kira-kira apa saja yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut? Ya. Jadi hal yang paling mendorong saya itu ya pertama karena kemampuan diri atau potensinya saya itu masih kurang. Jadi Ya, rasa mandiri, rasa ingin tahu yang sangat tinggi, nah itu yang mendorong saya untuk melakukan hal-hal yang sudah saya dapati di pelatihan ini. Jadi itu pun demi siswa dan juga untuk kepentingannya saya. Jadi makin banyak hal-hal yang bermanfaat akan lebih baik juga buat kedepannya untuk saya. Jadi termasuk apa namanya dalam pemahaman atau filosofi yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu lebih pada uh, menuntun siswa. Jadi ya, karena kita tahu pada dasarnya di Sumba Barat ini siswa masih sangat pasif ya. belajar. Mereka beranggap bahwa apa yang kita pelajari ini mungkin tidak akan kita gunakan nanti. Hanya belajar kayak sama juga kita tidak pakai nanti. Nah, itu hal-hal yang itu saya kasih tahu sama mereka. Jadi tidak seperti itu. Nanti ilmu-ilmu yang akan kau pelajari akan engkau dapati di masyarakat nanti. Engkau juga yang nikmati. Kalau kau pintar, engkau juga yang dapat. Sama kayak Bapak Ki Hajar Dewantara sampaikan, apa yang kita tanam, maka itu yang kita petik. Kalau kita tanam padi, maka padi juga yang kita petik. Begitu juga kita belajar nanti. Kalau kita belajar baik-baik, maka hasil dari yang kita belajar itu yang akan memudahkan kita nanti dalam mengikuti tes-tes seleksi PNS misalnya kita mau masuk ke perguruan tinggi. Nah, itu semua bermanfaat untuk kita. Bukan untuk orang tua kita malahan, bukan untuk guru kita. Jadi kita belajar itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita sendiri yang uh, mengalami hasilnya seperti itu. Oke, baik. Tadi Pak sudah menjelaskan bagaimana Pak mengajar di kelas sesuai dengan
eh, pemahaman Ki Hajar Dewantara dan apa yang mendorong Pak ketika Pak mengajar dan melakukan perubahan tersebut. Sekarang saya ingin menanyakan bagaimana respon peserta didik, bagaimana respon peserta didik ketika Bapak melakukan perubahan di kelas yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melihat respon tersebut bagaimana? Ya. Jadi respon anak-anak sekarang itu sangat senang, mereka berubah drastis. Yang awalnya menurut mereka itu pelajaran paling mereka tidak suka itu pelajaran matematika. Ya, betul. Sudah karena sulit, terus mereka juga pada dasarnya lemah di konsep dari matematika. Jadi setelah saya menyampaikan dengan metode yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar, sekarang mereka bersemangat. Malahan mereka walaupun saya lambat kasih PR, mereka sudah minta, Pak, minta soal, minta PR. Karena ternyata saya sampaikan kepada mereka, justru pelajaran paling mudah itu matematika. Ya. Kalian cukup tahu, tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, itu gampang sudah matematika. Jadi seperti itu. Bagaimana saya merubah konsep pemahaman mereka yang dari takut menjadi lebih senang ke matematika. Nah, kalau kalian sudah hafal itu atau sudah kuasai tambah kurang kali bagi, maka materi-materi matematika yang tinggi lain itu akan mudah. Itu seperti tangga saya bilang. Jadi kalau kita mau naik ke atas, ada anak tangga satu 2 3 4. Nah, itu lebih mudah. Kalau kalian sudah punya anak tangga pertama, maka gampang naik ke tangga kedua dan ketiga. Tapi kalau mau naik ke tangga ketiga, tidak ada tangga kedua dan pertama, maka akan setengah mati. Jadi dasar dari matematika cukup itu tadi yang saya bilang. 4 tambah kurang kali bagi. Ya. Kalian fokus di situ, maka yang lain akan jadi mudah. Dan anak-anak sekarang jadi bersemangat. Kalau saya kasih contoh latihan atau contoh soal untuk dikerjakan di depan, mereka berebutan untuk maju. Tidak seperti awal-awal, satu dua kali pertemuan awal itu mereka takut takut untuk maju karena mereka takut kalau saya kerja salah pasti saya nanti diganggu atau enggak. Saya beri penguatan kepada anak-anak. Jangan takut melakukan kesalahan. Walaupun salah, lebih baik kau kerja salah tapi daripada yang tidak kerja. Jadi nanti kita akan belajar dari kesalahan itu tadi. Nah, di sini tugasnya saya sebagai guru yang akan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Seperti itu. Oke, berarti itu adalah perubahan yang terjadi dampak ketika Pak melakukan ah, kegiatan calon guru penggerak ini selama 1 bulan yang berfokus pada filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi dampak di kelas kepada peserta didik ya seperti yang Pak jelaskan tadi. Ah, Sesuai perubahan konkret yang telah dilakukan di kelas, apakah aksi nyata itu kan sama dengan yang tadi, Pak lakukan di kelas itu adalah aksi nyata. Apakah kegiatan aksi nyata itu uh, Pak sudah tuangkan dalam apa refleksi mingguan waktu di modul itu? Iya, sudah. Sudah. Ya. Oke. Jadi itu sangat penting, Pak. Jadi setiap Pak melakukan aksi nyata di sekolah terkait yang apa yang sudah Pak pelajari, misalnya Pak pelajari tentang modul 1.1. Nah, jadi ketika dalam 1 minggu itu Pak terapkan itu di dalam kelas, Pak harus membuat itu aksi nyatanya itu harus melaporkan aksi nyata, membuat. Makanya dibilang ada yang namanya portofolio digital. Jadi Pak juga bisa memuat aksi nyata itu ke situ. Berikut tentang modul 1.2 juga. Ketika Pak sudah mendapatkan materi itu dari fasilitator, ketika Pak turun ke sekolah, Pak membuat aksi nyata dari modul 1.2, jangan lupa itu dimuat di refleksi mingguan. Itu wajib. Nah, dan ketika dimuat dalam refleksi mingguan, kalau itu berupa video, berupa apa, itu yang salah satu bahwa Pak harus bisa membuat itu portofolio digital. Nanti kita akan masuk ke tahap selanjutnya tentang bagaimana Pak harus menjelaskan untuk membuat portofolio digital. Jadi yang paling penting adalah setiap
apa yang kita pelajari dari modul ke depannya itu aksi nyatanya kita harus muat, terutama dalam refleksi mingguan. Itu wajib. Ya, Oke, baik. Pak Arin, kita akan masuk di pembuatan kerangka portofolio. Tadi kita sudah tindak lanjut hasil pembelajaran yang selama ini yang 1 bulan yang Pak Aden telah lakukan bersama fasilitator, dan saat ini kita akan saya akan menanyakan kira-kira apa saja yang Pak Aden sudah lakukan mengenai portofolio digital. Ya, Pak Aden, ya, kita akan berdiskusi. Saya akan menanyakan tentang pembuatan kerangka portofolio. Uh, Semua kemarin masing-masing CGP sudah diberikan buku panduan tentang bagaimana kita membuat portofolio. Jadi untuk mengetahui kerangka portofolio yang sudah Pak Aden buat, sekarang saya ingin menanyakan tentang uh, media atau platform apa yang sudah Bapak gunakan untuk membuat portofolio digital. baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk portofolio digital awalnya saya buta, saya kurang tahu. Oke. Saya tahu pertama itu dari yang Bapak sampaikan juga kemarin ketika kita pendampingan melalui daring itu. Jadi itu saya masuk atau Bapak kasih tahu itu melalui Google Site. Itu pertama Oh, kali saya melihat ada portofolio di situ. Jadi dengan media Google Site itu saya pertama kali tahu bahwa bisa membuat portofolio. oh, oke. Setelah Pak Aden membuka Google Site, membuka Google, dan sudah membuat portofolio digital Ya, dan sudah memahami itu, komponen-komponen apa saja yang Pak Aden tuangkan ke dalam portofolio digital itu? ya, pertama yaitu yang saya buat gimana masuk dulu, terus kita buat latar belakangnya dia mulai nama atau profil-profil itu, terus juga kita pasang foto, terus dengan apa? Kan saya sekarang guru penggerak angkatan 9, saya tulis itu calon guru penggerak angkatan 9 dan nanti juga yang akan kita isi di situ adalah hasil-hasil yang akan yang telah kita peroleh, baik itu modul, tugas-tugas, atau tugas yang berupa kita buat dalam bentuk PDF, ada PowerPoint, dan juga berupa video. Jadi itu yang nanti rencana akan kita muat di dalam situ. Oke, berarti setelah membuat portofolio digital itu, berarti Pak Aden memasukkan semua tugas-tugas mulai dari awal. Misalnya tugas modul 1.1 yang diberikan oleh fasilitator, Nah, begitu juga sampai dengan tugas 1.2. eh, Ya, jadi semuanya Pak Aden muat dalam portofolio portfolio. digital. Oke. Dari tugas-tugas tersebut yang Pak Aden buat, kan ada beberapa tugas itu yang berbentuk video, ada yang berbentuk PowerPoint. Itu seperti tugas-tugas apa aja? Maksudnya tugas-tugas apa yang diambil dari modul 1.1, Ya, modul 1.2? Coba Pak Aden jelaskan tugas-tugasnya itu dari awal sampai akhir, ya, kira-kira apa saja yang dimuat sih di situ. ya. Ya, tugas-tugas yang saya buat situ pertama dari modul 1.1 macam ada video kita disuruh komentar, itu kita komentar terus disuruh buat video untuk memberi respon terhadap modul-modul itu. Nah, jadi video yang kita buat yang sudah saya muat di YouTube karena kalau kita kirim langsung video kan berat jadi kita kirim link saja. Link dari YouTube. Nah, link itu yang saya isi dalam portofolio itu link YouTube terus PowerPoint juga hasil kerja diskusi kelompok untuk ruang kolaborasi. Nah, itu saya taruh ke situ terus hasil-hasil yang kita ketik kita itu dibuat dalam dokumen PDF. Nah, itu juga yang saya buat situ. Jadi sesuai struktur yang sudah disampaikan di situ, mulai kita buat dari latar belakang, terus ada konten-konten
profil sama aksi nyata. Nah, itu yang semua saya muat dalam portofolio itu. Jadi lebih simpel ternyata dibandingkan awal-awalnya kan kita buat portofolio berupa dokumen hard copy gitu dari Ya, hasil-hasil print. Nah, itu kan kita harus butuh kertas, butuh tinta dan lain sebagainya dan itu ternyata berat. Tapi ketika kita menggunakan portofolio itu justru sangat-sangat efisien, baik itu dalam hal kertas tadi tuh. Terus kita bisa muat link, nah itu sangat memudahkan sekali. Itu bagus sekali menurut saya dan itu saya berterima kasih juga kepada pembimbing ya Bapak itu yang sudah mengenalkan oke. tadi. Ya, oke. Jadi eh, saya akan sedikit memberikan tentang kegunaan portofolio yang untuk ke depan. Jadi portofolio ini mungkin Pak Adin sudah tahu dia punya efek ketika menggunakan portofolio. Tapi ketika dalam Pak Adin melaksanakan kegiatan ini sebagai calon guru penggerak ke depannya, pasti semua apa yang ada di portofolio itu nanti Pak Aden masukkan kepada LMS. Misalnya ada tugas-tugas LMS. Jadi ketika Pak Aden sudah selesai mengikuti kegiatan ini, otomatis LMS-nya akan ditutup dan Pak Aden tidak dapat akses lagi Ya, itu LMS dengan apa yang Pak Aden sudah kirim. Pak Aden tidak akan bisa lagi mengambil atau membuka. Nah, dengan adanya portofolio digital ini sebagai simpanan kita, sebagai data kita sebagai guru, nanti di situ kita kapan saja kita mau akses boleh. Nah, jadi apa yang kita sudah taruh di dalam LMS, kita juga harus menyimpannya di portofolio supaya ke depan ketika kita melakukan aksi nyata, supaya kita lebih mengingat lagi apa-apa yang harus kita lakukan, kita tinggal buka di portofolio. Ya, kita lihat sudah ternyata aksi nyata dari modul sekian-sekian yang kita pelajari, oh ada ini. Jadi di portofolio sudah situ menjadi panduannya kita ke depan, kita untuk melaksanakan aksi nyata. Jadi itu salah satu kegunaan portofolio digital ya Pak Den. ya, Oke, jadi saya juga mengapresiasi Pak Aden karena sudah bisa membuat portofolio. Karena portofolio ini memang sangat penting. Apalagi kita sekarang di guru ya zaman abad 21 ya, harus berbau digital. Saya harapkan ketika nanti Pak Aden turun ke sekolah dan ini diberikan pemahaman kepada kawan-kawan yang lain, sebagai siap, guru yang siap. lain, supaya mereka juga dapat membuat ini. Kalau satu sekolah Simogu membuat portofolio digital, pasti tidak akan rumit lagi. Tidak perlu kayak misalnya RPP atau modul ajar kita masukkan ke situ. Jadi tidak perlu lagi ke depan kita harus cari, oh modul ajar bagaimana cari di internet belum gini, kata. Mau Hmm, pergi daerah jauh-jauh kalau mau iya, butuh tidak perlu bawa ini terus kita dokumen. laksanakan sudah misalnya tiap tahun itu ada MGMP. Eh, MGMP masing-masing guru harus diwajibkan mempunyai portofolio digital. eh, Nah, jadi ketika tahun depan lagi MGMP, tidak susah. eh, Jadi guru tinggal membuka portofolio digital dan mengambil itu data dan merubah apa yang kira-kira ketika dia melakukan pembelajaran yang kurang apa. Di situ ya, dia tinggal merubah, nambah. tinggal dia memasukkan lagi yang terbaru di dalam portofolio digital. Jadi itulah salah satu bentuk calon guru penggerak dan tujuan utama kenapa seorang guru dia harus menjadi guru penggerak. Karena paling tidak ini adalah salah satu gerakan yang dia harus buat di sekolah supaya semua perangkat sekolah itu tergerak. Salah satunya dengan memberikan pengajaran tentang portofolio digital. Bisa dipahami Pak Dene? Siap, Bang. Oke, berikut kita akan masuk di rencana pengembangan diri dan kompetensi guru penggerak. Ya, jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Aden tentang kompetensi. Saya rasa kemarin setelah mengikuti pembelajaran daring sudah membahas tentang kompetensi. Ya, dan saya ingin menanyakan kepada Pak Aden kompetensi apa yang sudah baik. Gitu. Jadi saya minta Pak Aden untuk menjelaskan alasannya. Jadi apa kompetensi apa yang baik yang sudah Pak Aden pelajari. Ketika Pak Aden memilih kompetensi itu, jelaskan alasannya apa.
Silakan. Jadi terima kasih Bapak untuk kompetensi yang sudah baik yang sudah saya lakukan atau yang sudah saya dapati yaitu saya makin bertanggung jawab, mandiri, aktif dan bisa berkolaboratif. Jadi itu yang awalnya saya apa hanya menggunakan metode yang lama, saya lebih berfokus pada materi yang saya sampaikan, saya terus dengan mengikuti ini saya lebih berinovatif gitu dan juga berkolaborasi. Saya banyak bertanya ke teman-teman guru, terus saya juga kalau ada hal-hal yang baru seperti tadi portofolio, saya bagi ke teman-teman. Cara membuat Canva awalnya saya tidak tahu membuat Canva. Saya tanya kepada teman-teman guru yang sudah tahu, akhirnya adalah kasih tahu. Jadi ada beberapa kompetensi yang bertambah saya, terutama dalam hal sini yang itu inovatif dan kolaboratif. Itu kompetensi. Oke, berarti Pak lebih memilih inovatif dan kolaboratif dari kompetensi tersebut. Setelah Pak memilih dan tadi Pak sudah menjelaskan kenapa Pak memilih tersebut. Dari kedua kompetensi tersebut, kira-kira yang perlu Pak tingkatkan yang ada di diri Pak itu kompetensi yang mana? Gitu. Jadi yang mau saya tingkatkan lagi itu pada inovatif. Ya, Menurut inovatif. saya itu harus lebih banyak berkreasi lagi supaya jangan melulu itu saja. Jadi karena seiring bertambahnya waktu atau zaman ini ada saja hal-hal yang baru. Kalau kita tidak berinovasi mencari hal-hal yang baru itu, maka anak-anak muda juga nanti yang akan jadi korban di sini dalam hal yang tidak mendapatkan hal yang baru. Ketika suatu saat nanti begitu uh, pembelajaran di kelas ada alat-alat atau media yang seperti sekarang ada kayak di matematika itu ada photomatch. Ya. Nah, itu anak-anak lebih mudah mengerjakan soal, tinggal dia foto saja, tinggal foto itu soal langsung keluar semua kunci jawaban. Zaman zaman kita dulu setengah mati seperti itu. Kita dulu Oh, kan hanya menggunakan kalkulator, ya. kalkulator. Tapi ketika sekarang ada banyak media yang atau aplikasi yang ada di Play Store, di HP, di laptop. Nah, itu kita juga harus belajar dari itu. Jadi kadang siswa ini lebih canggih daripada kita guru. Jadi mereka lebih tahu macam dari ruang guru, dari aplikasi-aplikasi ruang belajar apa itu, mereka bisa lebih pintar dari kita. Maka ketika seperti itu di zaman ini berubah nanti, kita juga harus tingkatkan seperti inovasi. Jangan sampai kita terbalik. Siswa yang sudah paham duluan daripada kita sebetulnya. Oke, baik. Dari penyampaian tentang kompetensi tadi, saya sangat apresiasi terhadap apa yang sudah Pak Den buat. Memang ketika kita menjadi seorang guru, apalagi dengan zaman yang sekarang, kita harus bisa menggunakan dan menguasai teknologi. Itu yang paling penting. Dan apapun kendalanya, kita harus bisa. Karena kita sebagai guru sekarang mungkin anak-anak sudah perkembangan zaman, mereka mungkin bisa lebih memahami teknologi daripada kita. Jadi itu jangan sampai terjadi. Jadi kalau bisa kita memberikan salah satu ilmu yang tentang teknologi dengan begitu mereka bisa menggunakan teknologi itu dengan positif. Karena kebanyakan banyak anak-anak sekarang ini memahami tentang teknologi, tapi mereka tidak menggunakan teknologi itu untuk menambah ilmu mereka. Yang kelakuan tentang positif, apa mereka justru mengarah kepada yang negatif. Jadi bagaimana kita sebagai guru memberikan pemahaman kepada mereka, bagaimana menggunakan teknologi itu tentang hal-hal yang positif. Apalagi di dalam pembelajaran guru penggerak ini diajarkan bagaimana kita untuk bisa menjadi guru yang bisa merubah anak peserta didik itu dan memahami hal-hal yang positif. Nanti nanti di tahap yang selanjutnya pas itu kita akan Pak akan dipelajari itu. Siap, siap. Apa ya? Jadi
itulah kompetensi yang Pak jelaskan tadi. Saya harapkan supaya kompetensi itu ditingkatkan. Dan kedepannya saya ingin kompetensi yang Pak lakukan ini, yang Pak memberikan penjelasan kepada saya itu diterapkan di aksinya. Bisa Pak? Ya, siap. Oke, baik. Raden, setelah ini saya akan melakukan refleksi terhadap proses pendampingan. Jadi pendampingan dari awal sampai akhir kita akan melakukan refleksi seperti yang Pak lakukan ketika Zoom atau ketika belajar tentang LMS modul 1.1, 1.2, pasti setiap tugas itu ada refleksinya. Jadi ketika pendampingan ini saya ingin kita melakukan refleksi. Nanti setelah ini saya akan memberikan pertanyaan dan dalam berbentuk pertanyaan, refleksi dalam bentuk pertanyaan. Dengan gitu nanti Pak Aden akan menjawab. Kita sekarang sampai di bagian akhir pendampingan dan saat ini kita akan melakukan refleksi. Dan yang pertama, dari pembelajaran atau ide yang Pak Aden dapatkan setelah sesi pendampingan ini kira-kira apa? Ya, jadi ide-ide yang saya dapatkan di sesi pendampingan ini termasuk banyak, yaitu di mana Bapak pendamping memberikan penguatan-penguatan untuk lebih menggerakkan sekolah, di mana kita sebagai guru penggerak itu harus bisa menggerakkan sekolah, bisa tergerakkan dan apa tadi satu untuk bagaimana mengajak guru juga saling bergerak begitu. Nah, Dan tergerak. dan tergerak itu terus tadi juga ada beberapa hal yang Bapak sampaikan bagaimana pentingnya guru penggerak, yaitu dengan jadi guru penggerak kita lebih apa merasa bahwa kita tidak perlu ego untuk mendapat bertanya atau studi banding pada sekolah lain, terus tidak terlalu khawatir dengan yang kita khawatirkan di awal-awal seperti itu. Jadi wawasan kita lebih terbuka, banyak hal-hal yang bisa kita peroleh dan bermanfaat. Jadi seperti itu untuk pertama. Yang kedua, bagaimana menyusun portofolio, terus harapan-harapan yang kita sudah harapkan itu bisa kita laksanakan di kelas. Dan juga saya berharap ketika nanti saya di kelas, Bapak bisa mendampingi saya untuk memberikan masukan atau melihat kondisi ketika saya nanti di kelas apa mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan seperti di daring ini gitu. Oke, baik. Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Aden yang sudah melakukan praktik baik. Maksudnya praktik baik sudah menerapkan itu di kelas. Jadi saya juga sebagai pembimbing berharap untuk ke depan supaya Pak Aden lebih memperbanyak melakukan praktik baik. Jadi apa yang sudah Pak Aden dapat ketika melalui pembelajaran daring nantinya, aksi nyata itu harus diterapkan. Nanti ya saya sebagai pendamping berikutnya saya akan mencoba untuk membimbing dan menuntun Pak Aden ketika nanti aksi nyata di dalam kelas. Oke, baik. Itu saja untuk pendampingan kita pada hari ini Pak Aden, dan selanjutnya Pak Aden harus mempersiapkan diri untuk kita melakukan loka karya nanti dan melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya bersama fasilitator di ruang daring. Siap, Oke, siap. terima kasih banyak dan semangat Pak Aden. Oke, oke, terima Terima kasih kasih banyak. Bapak. Yo. Oke.